Apakah saya percaya bahwa firman Tuhan akan membebaskan saya dari dosa dan mengubah saya menjadi seperti Dia? Selamat hari Sabtu, saudara-saudara. Inilah pertanyaan refleksi kita hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Pascal Baillon lahir di Torrehermosa, Aragon. Pada 24 Mei tahun 1540. Dia lahir pada hari Pentakosta, yang disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus di Spanyol. Itulah sebabnya dia diberi nama Pascal. Orang tuanya, Martin Baillon dan Elizabeth Yubera. Mereka adalah petani yang saleh. Antara usia 7 dan 24 tahun, dia bekerja sebagai penggembala. Dia memulai hidup penuh dengan tekanan. Dia bisa berdoa sambil bekerja. Dia sangat memperhatikan lonceng gereja yang berbunyi di mimbar saat misa berlangsung. Pascal memiliki sikap jujur. Dia pernah menawarkan untuk membayar pemilik tanaman untuk kerusakan yang disebabkan hewan-hewan miliknya. Pada tahun 1564, Pascal bergabung dengan biara-biarawan dan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk menjalani kehidupan pertobatan. Meski disarankan belajar untuk menjadi imam, dia memilih menjadi seorang bruder. Pada berbagai waktu, ia bertugas sebagai porter, koki, tukang kebun, dan pengemis resmi. Pascal berhati-hati dalam menjalankan call kemiskinan. Dia tak pernah membuang makanan atau apapun yang diberikan kepada para biarawan saat dia menjadi porter dan merawat orang miskin yang datang ke pintu. Dia dikenal sebagai orang yang sangat murah hati. Seringkali, para biarawan berusaha membatasi kebebasan berpendapatnya. Pascal menghabiskan waktu luangnya berdoa di hadapan sakramen kudus. Seiring waktu, banyak orang mencari nasihatnya yang bijaksana. Dia meninggal di Villarreal, 17 Mei 1592 pada Minggu Putih. Setelah pemakamannya, orang-orang langsung berdatangan ke makamnya. Keajaiban segera dilaporkan. Pascal dikanonisasi tahun 1690. Dalam surat apostoliknya, Providensimus Deus, Paus Leo XIII mengangkat Pascal sebagai santo, sebagai pelindung surgawi khususnya, dari semua kongres dan asosiasi ekaristi pada tahun 1897. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jika kamu mengenal Aku, maka kamu juga mengenal Bapa-Ku. Mulai sekarang, kamu mengenal Dia dan telah melihat-Nya." Filipus berkata kepada Yesus, "Guru, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu cukup bagi kami." Yesus berkata kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau belum mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana bisa kamu berkata tunjukkanlah Bapa kepada kami? Apakah kamu tidak percaya bahwa Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalamku? Amin, amin. Aku berkata kepadamu, barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku, dan akan melakukan yang lebih besar dari ini, karena Aku akan pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta apapun padaku atas namaku, Aku akan melakukannya." Yesus menyatakan bahwa mengenal Dia berarti mengenal Bapa, menegaskan kesatuan dan
hubungan yang tak terpisahkan antara Bapa dan Anak. Ini memperkuat keyakinan Kristen kita tentang Trinitas. Bagian ini menyerukan iman kepada Tuhan dan Yesus, menegaskan bahwa Yesus adalah jalan menuju Bapa. Iman ini bukan hanya peningkatan intelektual, tapi pengalaman hidup penuh kepercayaan dan ketergantungan. Yesus berjanji memenuhi permintaan yang diajukan atas namanya, menegaskan kampuhan doa dan kekuatannya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hal ini mendorong orang beriman untuk mendekati Tuhan dengan keberanian dan kerendahan hati, memohon bimbingan dan berkat-Nya. Yesus menyatakan diri sebagai jalan, kebenaran dan hidup, menegaskan bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui Dia. Ini adalah prinsip inti dari iman Kristen kita, yang menyoroti peran unik Yesus sebagai mediator antara manusia dan Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 7-14 memberikan pesan kuat tentang kesatuan ilahi, kepercayaan dan potensi transformatif iman. Ini menantang kita untuk mencari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan, hidup dalam iman, berdoa dengan berani dan menerima panggilan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan di dunia. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan saksama dan mentaatinya dengan sukacita. Yesus, Raja belas kasih, kami percaya padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kalian, saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati gereja Katolik kita. Dan Couples for Christ.